Ya, baik pemirsa, kita ketemu lagi di Little Talk Mangging. Little Talk Mangging. Karena ini Mang yang mensponsori utama Little Talk ini adalah Mangging. Masya Allah. Nah, sama beliau ini adalah Presiden Leader di HMI, ya. Presiden Leader Club. Nah, Presiden Leader Club di HMI. Beliau ini pimpinannya para leader gitu ya. Intinya inti berarti. Pak Gundul ya. Prof Dekok. Baik ya, tadi kita sudah kita jadi leader harus membangun stamina jangka panjang yang luar biasa. Tadi kita melatih banyak otak gitu ya, di antaranya otak jiwa kita, otak emosi kita, emosi, otak. Otot fisik itu penting kuatin gitu ya. juga. Kalau saya selalu dikasih beliau ini, kalau nggak spirulina ya batu sauda gitu ya. Kopi Sevel. Kopi Sevel gitu. Karena ini produk-produknya beliau kan. Nah, mungkin bisa dilanjut Pak Wisnu. Apalagi yang harus kita siapkan untuk para leader ini terutama yang. Jadi tadi udah ya. Fisiknya mesti kuat, otaknya ini mesti kreatif, gitu kan, jangan jalan buntu lah gitu kan, pasti semua ada solusinya. Jangan kagetan, jangan mudah bingung. Makanya ngopi nih sing rada pahit gitu kan, lunga nih sing rada adoh, melekane sing rada bengi gitu kan, jangan terpuruk gitu kan, kayak nggak gaul lah gitu. Berikutnya itu otot ketahanan sosial, Ustaz. Itu bagaimana? Itu ada ototnya juga. Artinya begini, Ustaz. Kita ini kadang nyaman di komunitas kita, gitu loh. Nek wis komunitasku iki, ya wis iki, gitu kan. Mari ngono gak gelem gombol ambek komunitas lainnya. Gitu. Padahal di situ kan, apalagi hari ini, gitu kan, masa seperti ini, kita mesti harus ada yang komunitas teman-teman yang sukanya online, ya. Biasanya offline tok gitu kan ya, wah aku nggak seneng online, nggak iso kan gitu kan. Nah kita mesti harus belajar bergaul, kumpul sama yang komunitas online gitu. Bahkan serap cari ilmunya daripada online itu. Gimana? Nah yang selama ini cuma online gitu kan, nah online itu sangat mudah sekali ketemu titik jenuhnya. Nah, sementara pasukan infanteri, kalau saya sebut online itu pasukan udara, gitu kan. Nah, ini jangan dilemahkan yang pasukan infanteri yang jalur darat ini suka belusuan itu, wah itu luar biasa kegigihannya. Nembak sana nembak sini. Yes, kayak gitu. Terus bagaimana menghadapi penolakan, gitu kan? Online ditolak kan biasa, gitu kan ya. Kalau ketemu langsung, kalau ditolak, nah handling objectionnya bagaimana? Ini sama teman-teman offline ini harus kita banyak belajar. Nah, jadi otot ketahanan sosial itu ya jangan cuma misalkan mohon maaf nih nyamannya sama teman-teman masjid gitu kan ya. Akhirnya nggak gaul sama ya teman-teman preman gitu kan. Nah, ini mesti harus gaul lah gitu kan. Teman-teman misalkan goes ya, gamer ya gitu. Semua ini ketahanan sosial. Jadi boleh kita join pebisnis saja gitu. Tidak hanya pebisnis, kita juga harus kepada para hobiis gitu ya. Yes, kayak gitu. Renang. Betul. Karena di situ nanti akan ada rantai kolaborasinya gitu loh, yang saya maksud itu, gitu. Rantai kolaborasinya akan ada gitu. Jangan tertutup dalam satu komunitas. Yes, ketahanan sosial ya, ketahanan sosial. Lalu setelah ini otot-otot semua ini terlatih, kan makin sukses nih. Ada yang mesti dilatih lagi, yaitu otot ketahanan kompleksitas. Apa itu? Jadi semakin Anda leader semakin tinggi nih, penghasilan semakin banyak nih kan ya, bonus lah, komisi. Itu permasalahan makin kompleks gitu. Apalagi banyak uangnya gitu. Bingung lah ngecake. Bingung yang cari masalah. Bukan hanya bingung yang ngecake. Artinya misalkan unit bisnis sudah banyak. Begitu blek nih ya kan pandemi. Masuk langsung dengan gampangnya di PHK semua. Ya enggak lah, kompleksitas. Jadi kan mesti berpikir nih, apa nih solusinya? Enggak mungkin lah mereka langsung kita PHK kayak gitu kan. Nah, ini unik Mangging ini. Saya pernah ngobrol luar biasa nih Mang. Di saat pandemi dan sebagainya, beliau itu meminimalisir terjadi PHK di karyawannya. Itu Pak Uri. Itu motivasinya apa Pak Uri? Mau dilanjut dulu ya. Ini kan bisa untuk ini selingan dulu. Gimana Pak Uri? Oh, ini nyambung sama kompleksitas.
Kalau menanggapi itu, kenapa saya meminimalisir PHK? Sebenarnya itu dari analisa kita terkait analisa usaha bisnis kita aja, Pak Wisnu. Jadi kalau kita lihat secara industri, kuliner, dan konsep, saya optimis nih bahwa dengan mangking dengan konsep seperti ini, dia akan mudah recovery dibanding dengan restoran yang lain. Jadi saya istilahnya menginventarisir mana dalam sebuah perusahaan ini yang dari yang terkuat sampai terlemah. Yang pertama, kalau saya lihat secara industri, secara bisnis, saya yakin masih kuat ini. Misalnya, tergantung kebijakan, kalau ada kelonggaran kita gas lagi. Yes. Berarti aman bisnis ini, Pak. Okay. Saya bisnis dengan pengelolaan keuangan yang sedemikian rupa lah. Yang kedua adalah kita lihat owner dan pemegang saham. Owner, bagaimana sih kekuatan beliau-beliau terhadap kondisi ini? Dengan kondisi bisnis yang bagus, histori yang bagus, saya rasa beliau aman. Yang ketiga, karyawan ini gimana kondisinya? Dengan melihat seperti dengan kondisi ini. Nah, ternyata dari analisa saya, dari komponen perusahaan yang paling tidak aman adalah karyawan. Nah, itu yang harus saya amankan dulu. Kekuatan perusahaan seperti apa, saya saya inventarisir kekuatan kita seperti apa untuk membackup ini sampai kapan dan lain sebagainya. Maka karyawan dulu yang harus saya selamatkan. Masya Allah. Itu kan kita juga punya batasan untuk sampai kapan menyelamatkan. Betul. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah kondisinya seperti itu. Selamat. Siap. Ya, dengan keyakinan ini selamat gitu. Ya. Nah, mungkin luar biasa. Bisa ditanggapi dengan kompleksitas permasalahan yang ada itu. Jadi kan kebanyakan yang kita lihat nih ya, Ustaz ya, para pengusaha itu ini menjadi autokritik buat diri saya sendiri juga. Begitu lagi goyang nih, lalu dia cari jalan pintasnya. Laras, benar. Let's say katakan si pengusaha punya tabungan deposito itu gede lah, banyak lah, Ustaz ya. Begitu toko tutup, grek karyawan dirumahkan, nggak usah kasih gaji atau terima 50% gaji gitu kan. Masalah bagi dia selesai. Tapi bagi orang-orang sekitarnya yang sudah membantu membangun mimpinya dia, gitu loh, Ustaz. Itu kekuatan sosialnya kurang berarti. Sosial sama kompleksitas tadi, gitu loh. Jadi kalau ibarat kita lagi naik kapal feri ini. Saya sering kan berkunjung jauh lah gitu, naik kapal besar gitu kan. Saya naik ke atas ke dek itu, ini apa? Kapal-kapal kecil itu sekoci. Berarti si nahkodanya, si perancang kapalnya ini nanti sudah mempersiapkan kalau ada masalah, terjadi masalah, itu mesti harus ada sekoci-sekocinya itu loh. Jadi teman-teman pebisnis itu ya siapin lah sekocinya itu apa. Jadi jangan ketika berlayar bersama, nikmat, nyaman, ya kan? Mereka membersamai kita, tapi begitu ada kegoncangan, mereka dilempar gitu. Tolong, please. Jadi ayo kita mikir bareng, gimana itu kasih solusinya. Ya, kasih sekocinya. Boleh usaha Anda berkolaborasi, bersinergi dengan apa. Misalnya nih saya sama teman-teman umroh, ya kan Ustaz ya. Hari ini nggak berangkatin sama sekali umroh, tapi para marketingnya yang luar biasa, teman-teman yang dulu sangat mendukung yang luar biasa, begitu jelek nggak bisa umroh, nggak bisa berangkatin, terus apa? Nah, mereka kan kemampuan marketingnya luar biasa. Tinggal kita switch aja, ganti produknya. Yang sebelumnya umroh, ya sekarang yang dibutuhkan sama masyarakat apa? Misalnya herba, makanan kesehatan, minuman kesehatan. Nah, ayo tetap sama-sama kolaborasi dan cepat gitu kan. Acceleration gitu, ada cepat belajar dan belajar cepat-cepat, jangan kesuwen gitu kan. Segera diaplikasikan. Itu otot ketahanan kompleksitas yang saya harapkan dimiliki juga sama teman-teman leader yang lainnya. Penting ini ya. Ini terakhir, tapi bukan yang dikesampingkan. Ini justru yang utama. Benar. Apa itu? Otot ketahanan spiritual, gitu. Yang utama itu. Dasarnya, basicnya. Itu sistem imun yang luar biasa dalam diri kita nih, Ustaz. Jadi ketahanan spiritual. Apapun masalahnya, ya kita serahkan rasa khauf, waroja, takut dan harap hanya kepada Allah SWT. Jadi semakin dekat, insya Allah Allah akan berikan solusinya. Ya, berikut ayatnya.
Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Tapi gini Pak Wisnu, saya potong sebentar. Ada mungkin beberapa yang kebalik pola berpikirnya nih, bahwa yang ketahanan spiritual ini kan yang terakhir, tapi yang utama. Bukan yang di depan, tapi pondasi. Jadi gini, ada beberapa mungkin nih pengalaman, ada beberapa orang yang langsung ngambil ini di depan. Gitu. Ya udahlah, karena ya pasrah. Ini kan pasrah kan, kehendak dari Allah. Dari Allah. Taala. Ya wis gitu kan. Jadi memang maksud dari apa yang disampaikan Pak Wisnu bahwa ketahanan spiritual itu di belakang, yang utama karena bukan depan, karena emang harus melalui berbagai macam proses dan ikhtiar. Itu yang mungkin kadang ya tadi bener, kita potong kompas cari gampangnya wis pasrah. Tapi memang tawakal itu harusnya memang tidak di belakang. Gitu. Faidah azam tah tawakal ala Allah. Kalau kita sudah punya azam, sudah punya visi, kuat. sudah punya misi kuat, tetap tawakal dari depan sampai belakang gitu ya. Sampai belakang. Gitu. Sebetulnya teman-teman yang pasrah, ya kan, tolong diluruskan. Ya dia bilang zuhud yang pasrah, itu sebetulnya bukan. Itu frustasi aja. Itu frustasi. Iya, dia otot ketahanannya belum dilatih itu. Iya, jangan sampai kemudian dengan itu frustasi. Alibi. Pasrah, tawakal, itu frustasi. Dia tidak mengapa-ngapain gitu ya. Frustasi yang dibungkus dengan spiritual, sebetulnya nggak kayak gitu. Kan kalau di kita, kalau nggak salah gitu ya, itu kan setiap mau melakukan sesuatu itu ada doa, kemudian ada niat, gitu kan. Di depan harus tawakal. Di tengahnya harus luruskan niat, kan begitu. Kemudian di tengah-tengah juga bersyukur dan berdoa. Di akhirnya tetap berdoa. Jadi doa itu spiritual itu sombong, menghimpun semuanya, mulai dari awal sampai akhir. Membungkus. Gitu ya, membungkus. Begitu gimana Pak? Laras, sepakat. Seperti itu kok. Pak Ustadz bilang belajar sama kita belajar juga. Kalau yang bisnis ini kan spiritual. Beda ini. Itu. Mantap. Ya, mungkin Pak Huri punya tips-tips yang lain yang bisa kita jadikan bekal untuk para leader yang ada di rumah begitu ya. Kalau dari apa yang disampaikan Pak Wisnu sangat komplit. Tapi bahwa memang kita harus menyadari dulu bahwa leader itu seorang pemimpin, otomatis ada yang dipimpin ya Ustaz. Jadi kalau menurut saya seorang pemimpin itu memang harus selesai dengan dirinya sendiri. Gitu. Harus selesai dengan dirinya sendiri. Di era disruption ini memang ada tiga tipe orang. Yang pertama adalah dia yang mengeluh, yang merasa tidak bisa apa-apa dengan kondisi yang sekarang. Yang kedua, dia sudah menerima dengan ikhlas. Yang ketiga, dia yang sudah mencari solusi dan melakukan sesuatu bahkan untuk orang lain. Nah, tinggal kita di posisi mana. Kalau kita seorang leader nggak mungkin di posisi yang pertama yang masih mengeluh, yang nyinyir dan lain sebagainya. Menyalahkan orang lain. Berat. Nggak akan menemukan solusi. Malah stres. Jadi akhirnya tekanan darah tingginya makin naik. Memang tahapnya jadi komorbid malah. Itu memang tahapnya kita harus menerima dulu bahwa ini qadarullah, sudah digariskan oleh Gusti Allah untuk menghadapi. Mungkin setelah kita menyadari bahwa kita menerima itu, akhirnya baru muncul solusi, muncul apa. Seperti menurut saya, seperti yang tadi Ustadz Eli sampaikan, bahwa sakit itu obat pertama adalah cara berpikir kita. Jadi kalau posisi kita masih di level yang pertama tadi, kita nggak mungkin menemukan obat yang cocok. Katanya sudah nggak bisa mikir, anaknya mau ngeluh meratapi saja. Tapi kalau kita sudah menerima, insya Allah akan mulai kebuka. Terus leader memang harus selesai dengan dirinya sendiri, supaya dia mampu memimpin orang lain. Itu menurut saya. Kalau kemudian di era disruption ini memang seorang leader harus multi talenta aja Pak. Kita nggak bisa diam semua otot tadi sudah dilaksanakan. Kedua, terus seorang leader kita harus menjadi seorang yang, kalau istilah Pak Jamil Azaini itu strategik dan eksekutor. Jadi kita tidak hanya mengisone mikir dan ngongkon, tapi juga harus
bisa mengeksekusi apa yang kita sampaikan. Tidak hanya sekedar bicara gitu ya, tidak hanya sekedar konsep, tapi bagaimana kemudian secara aplikasi dan sebagainya bisa memberikan jalan. Benar. Terus visioner seorang leader itu juga sangat dibutuhkan. Karena mau nggak mau kita harus bisa membaca 2-3 langkah ke depan dari tim yang kita pimpin. Kalau kita nggak bisa memprediksi itu, bagaimana kita bisa mengatur strategi itu. Yang selanjutnya kalau saya butuh kecerdasan feeling ke depan ke apa gitu ya. Harus gitu. Saya rasa Pak Wisnu juga punya kemampuan. Dalam bahasa agamanya basiroh gitu ya. Basiroh. Jadi kita harus menerawang nih ke depan ini kira-kira apa dan apa gitu ya. Dan kita harus menyiapkan itu Pak, plan A, B, C, D memang. Kondisi yang dinamis saat ini kita sudah siapkan nih plan A, kemungkinan plan B, plan C, plan D. Jadi kita jadi wong ora kagetan. Jadi gitu. Kita udah kalau PPKM level 4 apa yang harus kita lakukan? PPKM level 3, level 2, level 1 kita sudah punya itu ya, visioner. Kita harus lebih visioner lah. Yang kedua, selain strategik dan eksekutor, kalau istilahnya humble hero, humble hero itu jadi kita bukan hanya sekedar marah-marah ataupun ngongkon dan lain sebagainya. Istilahnya kalau Pak Jangil istilahnya pemimpin itu bukan menepuk dadanya sendiri tapi menepuk pundak karyawannya. Jadi dia bisa memberi motivasi, dia bisa memberi semangat dan lain sebagainya. Kondisinya lagi penuh tantangan dan lain sebagainya. Kalau leadernya ngelogo apalagi anak buahnya. Aku bingung ki kondisine piye, aku bingung lah. Terus gimana? Jangan nanya saya. Jangan nanya saya ada yang bilang gitu. Jangan kan repot deh. Ibarat kalau saya ngomong, kalau saya analogikan sebuah mobil bahwa di situ seorang leader adalah leader sebuah organisasi atau perusahaan. Kalau saya ngomongin perusahaan Pak Wisnu. Nanti coba diluruskan bahwa seorang leader adalah seorang sopir. Saya bilang gitu. Terus penumpangnya adalah karyawan. Kalau saya penumpangnya pemilik perusahaan, pemegang saham dan lain sebagainya. Mungkin biasanya kalau penumpang aku terkini Jakarta. Nah, sementara mesin dan sistem lain sebagainya itu adalah sebuah perusahaan itu, baik dari sistemnya, dari karyawannya, rodanya dan lain sebagainya. Tapi kan yang mengendalikan sopir. Kalau owner dan lain sebagainya, aku pengen terkini Jakarta. Kita kan harus seorang leader harus tahu Pak Wisnu, jalan tercepat paling efektif untuk ke Jakarta kayak apa. Tapi kalau di sana nanti ada penyekatan, saya harus lewat mana? Kalau ada peraturan ini saya harus lewat mana? Itu kompleksitasnya kan yang harus dikuasai oleh seorang leader. Supir tadi ya. Nah, kalau supirnya bingung, Jakarta lewatnya ngendi? Terus kita nggak boleh mengeluh dengan supirannya tadi ya. Iya, ngomong karo supirannya. Ngomong karo mesinnya, ngomong karo personelnya gitu. Komplain, ngeluh gitu. Apalagi ngomong karo penumpangnya kan. Malu deh. Lanjutan ki supir mana. Ini masalahnya posisi beliau di situ ini. Mufakat. Ini leader di situ. Mantap. Ada ruang tersendiri di situ. Dapat pencerahan saya malah. Ini memang harus tadi banyak hal yang harus kita pikirkan, konsep, kemudian tidak hanya sekedar pikir konsep tapi yang kita lakukan begitu ya. Jadi banyak ya kita dapat tercerahkan dari Pak Wisnu, Pak Uri. Tadi masih ada satu segmen lagi tapi setelah yang berikut ini.